Salam sejahtera buat kita semua. Kiranya kasih Tuhan selalu menyertai kita di hari yang baru ini. Kami mengucapkan selamat ulang tahun buat Bapak Ibu Saudara yang berulang tahun hari ini, yang berulang tahun kelahiran maupun yang berulang tahun pernikahan. Semoga kasih Tuhan selalu menyertai perjalanan hidup saudara, memberikan umur yang panjang, kesehatan dan sukacita. Untuk Bapak Ibu Saudara yang sedang menderita sakit, kami berharap dan berdoa kepada Tuhan, kiranya Tuhan memberikan kesembuhan buat saudara. Begitu juga buat Bapak Ibu Saudara yang mempunyai pergumulan hidup. Percayalah kepada kuasa Tuhan dan berserah dirilah kepadanya. Kuasa Tuhan akan memulihkan keadaan kehidupan saudara kembali. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, sebelum kita mendengarkan firman Tuhan renungan hari ini, marilah kita terlebih dahulu memuji Tuhan dengan menyanyikan buku ND nomor 783 ayat 1 dan ayat 5. Sito pasaru Odona marmuliai Dangatara samsalu Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa kita dan dari Tuhan Yesus Kristus menyertai saudara. Amin. Bapak Ibu Saudara yang terkasih, firman Tuhan renungan untuk kita hari ini tertulis dalam kitab Ayub pasal 33 ayat 4 yang berkata, Roh Allah telah membuat aku dan nafas yang maha kuasa membuat aku hidup. Demikian isi firman Tuhan. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, mungkin kita semua mengetahui kisah tentang Ayub, seorang yang saleh yang mengalami pencobaan penderitaan yang bertubi-tubi oleh ulah iblis atas seizin Allah. Oleh badai cobaan penderitaan yang bertubi-tubi itu, Ayub telah mengeluh dan menganggap bahwa kekuasaan ilahi telah membuatnya mati rasa dan khawatir, dan membuat dirinya beranggapan bahwa dirinya sudah tidak mungkin lagi bisa berbuat seperti biasanya di depan hadirat Allah, baik dalam pikiran maupun dalam perkataan. Rasa khawatir Ayub itu ada dituliskan dalam kitab Ayub pasal 9 ayat 34 yang mengatakan, semoga Allah berhenti menghukum aku dan menjauhkan kedahsyatannya daripada aku. Dan juga dalam Ayub 13 ayat 21 ada dikatakan di sana, berhentilah menyiksa aku dan janganlah kau timpa aku dengan kedahsyatanmu. Jemaat Tuhan yang terkasih, dalam keadaan hati dan pikiran Ayub yang seperti itu, Elihu sahabat muda Ayub datang menemui Ayub dan berkata, Roh Allah telah membuat aku dan nafas yang maha kuasa membuat aku hidup. Saudara-saudara jemaat Tuhan yang terkasih, dalam kitab Ayub pasal 33 ayat 6 ada dituliskan ucapan Elihu yang berkata, bagi Allah kau dan aku tidak berbeda. Dari tanah liat kita dibentuknya. Melalui isi perkataannya itu, Elihu mau menyampaikan bahwa Ayub itu sama seperti dirinya yang sama-sama ciptaan Allah yang dibentuk dari tanah liat. Kemudian Elihu mengatakan kepada Ayub bahwa karya kehadiran kuasa Tuhan
baik terhadap Elihu maupun terhadap Ayub, adalah sama, yaitu untuk memberi hidup, bukan memberi kematian, bukan juga mati rasa. Ucapan Elihu itu ditujukan untuk membangkitkan semangat hidup Ayub dalam melewati badai cobaan, badai penderitaan yang sedang dia alami saat itu. Lewat setiap perkataan yang disampaikan oleh Elihu, diharapkan supaya Ayub tidak jatuh ke dalam keputusasaan, supaya Ayub tidak hidup pada fase mati rasa karena kekhawatirannya, dan supaya Ayub tidak beranggapan Tuhan telah membangun perseteruan dengan dirinya. Tetapi hendaknya Ayub tetap tegak berdiri, bersikap, dan berbuat di depan hadirat Allah seperti sedia kala, baik dalam pikiran maupun dalam perkataan. Itulah yang diharapkan oleh Elihu dari Ayub lewat perkataannya itu. Saudara-saudara jemaat Tuhan, terkadang dalam hidup ini, ketika kita diperhadapkan dengan tantangan dan penderitaan yang sangat berat, kita mengalami kekhawatiran yang sangat tinggi, dan hidup menjadi mati rasa, putus asa, karena beratnya penderitaan yang kita hadapi. Mungkin saja juga kita merasa bahwa Tuhan telah datang dan menetapkan hidup kita untuk ditimpa tulah kehancuran. Jemaat Tuhan yang terkasih, melalui perkataan Elihu dalam renungan untuk kita hari ini, kepada kita diberitahukan dan diingatkan supaya siapapun di antara kita, ketika kita sedang menghadapi badai penderitaan dalam hidup kita, janganlah ada di antara kita yang menganggap bahwa Tuhan kita itu Tuhan yang membinasakan. Sebab Tuhan kita itu adalah Tuhan yang baik kepada orang yang saleh, yang kehadirannya untuk memberikan hidup, bukan untuk membinasakan. Dalam karya penciptaannya pun, Tuhan telah menunjukkan bahwa Dia datang untuk memberikan kehidupan dan untuk membuat semuanya menjadi baik. Hal yang baik yang harus kita lakukan dalam hidup kita, sekalipun kita sedang berada dalam terpaan badai penderitaan yang sangat hebat, adalah kita harus tetap berdiri kokoh dalam persekutuan kita dengan Tuhan. Tuhan tidak akan membiarkan kita jatuh jika kita tetap hidup dalam persekutuan dengan Tuhan. Pada saatnya nanti, keadaan kita pasti akan dipulihkan kembali oleh Tuhan lewat kuasa-Nya. Demikian juga dalam kehidupan kita orang yang percaya, yang berpengharapan akan kehidupan yang kekal nanti. Melalui renungan ini juga, kepada kita diingatkan supaya kita tetap berdiri teguh dalam persekutuan kita dengan Tuhan di tengah-tengah cobaan iblis yang selalu menggiring kita kepada kebinasaan. Walaupun tindakan si jahat selalu berusaha untuk menjatuhkan kita, tidak satu pun dari antara kita yang akan terjatuh jika kita tetap hidup bersama-sama dengan Tuhan. Sebab Tuhan kita Yesus Kristuslah kehidupan yang memberikan hidup yang kekal kepada kita kelak. Amin. Marilah kita berdoa. Bapa kami yang di sorga, Bapa yang kami sembah dan yang kami muliakan, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus Tuhan kami mengucap syukur kepadamu ya Bapa, karena Engkau tetap setia melindungi dan memberkati hidup kami hingga pada hari ini. Terima kasih ya Bapa, Engkau telah menyapa kami lewat firman-Mu yang kudus, untuk mengingatkan kami bahwa Engkau adalah Tuhan pemberi hidup, Tuhan pemberi keselamatan, Tuhan yang selalu mengasihi kami sebagai umat-Mu. Engkau tidak pernah membangun perseteruan terhadap orang saleh. Engkau tidak pernah merancangkan kebinasaan kepada setiap umat Tuhan, anak-anak yang Engkau kasihi. Untuk itu ya Tuhan, kami serahkan hidup kami hanya kepadamu saja. Biarlah Engkau yang menjadi Bapa bagi kami menjadi anak-Mu. Engkaulah yang menjagai hidup kami. Selamatkan kami Tuhan, berikan kekuatan kepada kami melewati badai-badai penderitaan yang datang menerpa hidup kami selama kami ada di dunia ini. Biarlah kiranya kami kokoh berdiri dalam iman, di dalam persekutuan yang selalu ada bersama-sama dengan Tuhan. Karena Engkaulah keselamatan kami, dan Engkau akan memulihkan keadaan kehidupan kami, membuat semuanya menjadi baik.
Ya Tuhan, kami berdoa untuk saudara-saudara kami jemaat yang sedang sakit saat ini. Kami mohon tumpangan tangan Tuhan atas mereka yang dirawat di rumah sakit, yang dirawat di rumah. Terlebih Tuhan kepada saudara kami jemaat yang sudah lama sakit. Biarlah kiranya kuasa tangan Tuhan yang menjamah dan memulihkan mereka, supaya mereka memperoleh kesembuhan dan kesehatan mereka menjadi pulih kembali. Ya Bapa, kami mengucapkan terima kasih atas berkat-Mu, atas kehidupan saudara-saudara kami yang berulang tahun dalam satu hari ini, yang berulang tahun kelahiran dan juga yang berulang tahun pernikahan. Kiranya Tuhan berkenan untuk selalu menuntun, untuk selalu melindungi dan memberkati hidup mereka di tahun yang baru yang Engkau tambahkan buat mereka. Berikanlah Tuhan umur yang panjang, kebahagiaan, kesehatan, dan sukacita kepada mereka. Ya Bapa, kami serahkan hidup kami satu hari ini hanya kepada-Mu saja. Biarlah Engkau yang memberkati kami, biarlah Engkau yang menjagai kami, supaya kami beroleh keselamatan dan sukacita dan berkat-Mu yang melimpah lewat aktivitas dan pekerjaan kami satu hari ini. Berkatilah hidup kami Tuhan, berkatilah anak-anak kami, berkatilah keluarga kami. Terpujilah nama-Mu di dalam perjalanan hidup kami, dan kuduskanlah kami dari segala dosa kami, agar kami layak untuk menerima berkat-Mu. Di dalam nama Putra-Mu yang tunggal, Yesus Kristus Tuhan kami, kabulkanlah doa kami ini. Amin.